VOA This Morning. VOA This Morning, Rabu 27 November 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Produser kami Puspita Sariwati dan operator Daniel Brody mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar semua, selamat pagi juga teman-teman radio afiliasi seluruh Indonesia. Pagi menjelang pilkada serentak di Indonesia, bagaimana situasi di sekitar Anda? Hari ini Indonesia punya gawe besar. Pilkada serentak digelar untuk memilih gubernur di 37 provinsi dan kepala daerah di 400 lebih kabupaten dan kota. Semoga berjalan lancar dan mendapat pemimpin daerah terbaik dari seluruh calon yang ada. Kami di VOA akan menyajikan laporan informatif dan menarik. Yang pertama, posisi Amerika dalam isu perubahan iklim di kabinet baru mendatang. There are regulations that the left wing of this country Ada peraturan yang diadvokasi oleh kelompok sayap kiri negara ini melalui kekuatan regulasi yang menyebabkan dunia usaha bergerak ke arah yang keliru. Dari tanah air, apalagi kalau bukan soal pilkada serentak hari ini. Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas dari seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah. Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa dia akan merekomendasikan kabinetnya mengadopsi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dengan Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan saat pesawat tempur Israel menyerang Lebanon dan menewaskan sedikitnya 23 orang. אזרחי ישראל, הבטחתי לכם ניצחון ונשיג ניצחון. נשלים את חיסול החמאס, נשיב את כל חטופינו. Malam ini saya akan menyampaikan kepada kabinet untuk persetujuan sebuah garis besar gencatan senjata di Lebanon. Durasi gencatan senjata tergantung pada apa yang akan terjadi di Lebanon. Dalam kesepahaman penuh dengan Amerika Serikat, kami mempertahankan kebebasan penuh dalam bertindak secara militer. Jika Hizbullah melanggar perjanjian dan mencoba mempersenjatai diri, kami akan menyerang, kata Netanyahu. Militer Israel juga mengeluarkan serangkaian peringatan evakuasi, sebuah tanda bahwa mereka bermaksud untuk memberikan hukuman kepada Hizbullah hingga saat-saat terakhir sebelum gencatan senjata diberlakukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan pada Selasa bahwa dia akan berkirim surat ke Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mendesak dialog dan kerjasama. Desakan ini disampaikan setelah Trump menjanjikan adanya tarif lintas perbatasan sebesar 25% bagi Meksiko dan Kanada. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Satu tarif akan mendatangkan tarif yang lain hingga kita akan menempatkan bisnis kita ke situasi beresiko. Sebagai contoh, eksportir utama Meksiko ke Amerika Serikat adalah General Motors, Stellantis, dan Ford Motor Company yang telah ada di Meksiko sejak 80 tahun lalu. Mengapa menerapkan pajak yang membuat mereka berada pada resiko, kata Sheinbaum. Sheinbaum mengatakan surat kepada Trump akan dia kirim pada Selasa sore. Trump telah menyampaikan tekad itu pada Senin petang. Dia mengutuk Meksiko karena tidak bertindak lebih untuk mencegah masuknya obat-obat terlarang dan migran tanpa dokumen melalui perbatasan kedua negara. Tarif-tarif tersebut akan melanggar kesepakatan Amerika Serikat Meksiko Kanada yang ditandatangani ketiga negara pada 2020 ketika Trump menjadi presiden. Rusia pada Selasa mengusir diplomat Inggris yang mereka tuduh melakukan mata-mata. Rusia juga mengatakan kepada Inggris bahwa negara itu tidak akan membiarkan petugas intelijen yang tidak dideklarasikan beroperasi di wilayah mereka. Ini merupakan tuduhan yang telah memicu perseteruan diplomatik baru dengan London. Inggris telah menolak klaim bahwa salah satu staf kedutaan mereka merupakan mata-mata.
penolakan terbaru dalam serangkaian tuduhan spionase yang hadir ketika hubungan kedua negara berlangsung pada titik terendah. Perselisihan ini juga muncul 1 pekan setelah Ukraina diizinkan mulai menembakkan rudal jarak jauh yang dipasok Inggris ke Rusia, sebuah langkah yang mengundang cemoohan dan ancaman pembalasan militer langsung dari Presiden Vladimir Putin, dan setelah Rusia menangkap seorang warga Inggris yang bertempur bagi Ukraina. Kementerian Luar Negeri di Moskow memanggil Duta Besar Inggris setelah Dinas Keamanan FSB mengatakan mereka telah membuka kedok seorang mata-mata Inggris. FSB mengatakan diplomat Inggris itu yang diidentifikasi sebagai wakil sekretaris kedutaan nampaknya melakukan kerja intelijen dan subversif yang mengancam keamanan Federasi Rusia. Lebih dari 100 negara anggota PBB pada Selasa mendesak perlindungan bagi pekerja bantuan kemanusiaan yang telah tewas dalam jumlah mencapai rekor di konflik-konflik seluruh dunia. Tahun lalu, 280 pekerja tewas di 33 negara, menurut data keamanan pekerja bantuan yang digunakan PBB sebagai referensi, dan tahun ini nampaknya menjadi semakin mematikan. Demikian berita dunia dari VOA di Washington. Pendengar, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA akan segera memiliki pemimpin baru. Mantan anggota parlemen Lee Zeldin telah dinominasikan oleh Presiden terpilih Donald Trump untuk posisi tersebut. Reporter VOA Veronica Balderas Iglesias mengkaji kredibilitas Zeldin dan bagaimana prioritas lembaga tersebut kemungkinan akan berubah. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Lee Zeldin adalah mantan anggota Kongres Partai Republik selama 4 periode dari negara bagian New York dan pendukung lama Presiden terpilih Donald Trump. Zeldin siap menjadi Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat berikutnya. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 11 November, Trump mengumumkan pencalonan Zeldin dengan mengatakan bahwa mantan anggota Kongres tersebut akan melancarkan kekuatan bisnis Amerika dan pada saat yang sama mempertahankan standar lingkungan tertinggi. Zeldin mengatakan kepada Fox News bahwa dia bersemangat untuk menerapkan agenda ekonomi Trump. There are regulations that the left wing of this country Ada have peraturan-peraturan yang diadvokasi oleh kelompok sayap kiri negara ini melalui kekuatan regulasi yang pada akhirnya menyebabkan dunia usaha bergerak ke arah yang keliru. Di bawah pemerintahan Presiden Demokrat Joe Biden, EPA memprioritaskan produksi energi bersih dan terbarukan serta membatasi produksi minyak dan gas dalam upaya mengekang emisi dan melawan perubahan iklim. Presiden terpilih Trump membayangkan formula yang berbeda. Kami akan mengatasi setiap rintangan birokrasi untuk segera mengeluarkan persetujuan untuk pengeboran baru, jaringan pipa baru, kilang baru, pembangkit listrik baru, dan segala jenis reaktor. Zeldin menyuarakan posisi serupa ketika dia gagal mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022. Kita harus membatalkan larangan negara terhadap ekstraksi gas alam yang aman, menyetujui permohonan-permohonan instalasi saluran pipa baru. Pencalonan Zeldin muncul ketika PBB memperbarui seruannya kepada negara-negara untuk beralih dari bahan bakar fosil untuk memerangi pemanasan global. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, "The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit." Suara yang Anda dengar adalah detak jam. Kita berada dalam hitungan mundur terakhir untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius dan waktu tidak berpihak kepada kita. Peraturan perubahan iklim diperkirakan akan dibatasi di tingkat federal di bawah kepemimpinan Zeldin. Para analis mencatat bahwa saat ini, negara-negara bagian dapat memilih untuk memberlakukan peraturan mereka sendiri dan konsumen dapat memilih solusi ramah lingkungan secara individual. Arif Budiman, VOA Washington. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menyerukan perdamaian di kawasan Timur Tengah yang ia sampaikan dalam forum global PBB di Portugal. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Selasa 26 November kembali menyerukan perdamaian di Timur Tengah.
pada hari yang sama, Menteri-Menteri Keamanan di Kabinet Israel bersiap melakukan pemungutan suara mengenai proposal gencatan senjata yang diperantarai Amerika yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran selama lebih dari setahun melawan Hizbullah. Ketika berbicara pada Forum Aliansi Peradaban Global PBB di Portugal, Guterres menyerukan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. Ia mengatakan, "The absence of peace is leading to an erosion of trust." Ketiadaan perdamaian menyebabkan tergerusnya kepercayaan dalam sistem multilateral di dalam masyarakat dan terhadap satu sama lain. Membangun kembali kepercayaan merupakan tugas esensial kita dan ini membuat tugas Aliansi Peradaban lebih penting daripada sebelumnya. Saya melihat 4 bidang penting di mana kita harus meluaskan upaya-upaya kita di dalam komunitas, daring, di seluruh budaya dan kelembagaan. Para pejabat penting lain yang hadir dalam forum itu diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Ia berfokus pada konflik yang tengah berlangsung di Gaza dan konsekuensi-konsekuensi kemanusiaannya. Fidan mengemukakan, Global order is fragmenting and hatred is intentionally being fueled. Tatanan global terpecah-pecah dan kebencian sengaja disulut. Ekstremisme, fobia terhadap orang asing dan rasisme meningkat. Genosida orang-orang Palestina oleh Israel telah memperburuk masalah-masalah ini. Fidan menekankan bahwa kita tidak akan mencapai perdamaian yang langgeng secara global tanpa menyelesaikan masalah-masalah di Timur Tengah. Selama puluhan ribu orang, termasuk anak-anak yang tak berdosa, tewas di Gaza dan jutaan orang ditelantarkan dalam kelaparan, kekurangan, dan kematian, maka tidak akan ada perdamaian di Cakrawala, tegasnya. Ia menambahkan, Any form of discrimination, including Islamophobia, antisemitism, and based on Semua religion bentuk or diskriminasi termasuk Islamofobia, antisemitisme, dan setiap diskriminasi berbasis agama atau keyakinan tidak bisa diterima sama sekali dan harus dikutuk. Setiap kita memiliki tanggung jawab individu untuk bersikap awas, menyuarakan ketidakadilan yang kita saksikan, dan mengutuk intoleransi, hasutan, pelecehan berdasarkan kepercayaan agama. Konferensi Global PBB itu mempertemukan delegasi dari puluhan negara di Cascais, Portugal, di bawah moto Bersatu dalam Damai, Memulihkan Kepercayaan, Membentuk Kembali Masa Depan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Kita beralih ke tanah air. Pemerintah memastikan pemilihan kepala daerah hari ini secara serentak siap dilaksanakan. Pemerintah juga menjamin setiap suara rakyat akan tersalurkan secara aman, jujur, dan adil. Fatihah Wardah melaporkannya dari Jakarta. Indonesia bersiap menyambut salah satu momen terpenting dalam perjalanan demokrasinya. Rabu 27 November 2024, Pilkada serentak digelar untuk memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Pilkada serentak siap digelar di 545 daerah. Ia mengatakan distribusi logistik hingga jaminan keamanan di beberapa titik kritis sudah diantisipasi. Pemerintah sudah memetakan titik-titik kritis yang dianggap rawan untuk pelaksanaannya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal titik kritis tersebut. Ia mengungkapkan 836.069 kotak suara atau 98,39% telah didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan sekitar 180.000 personil polisi dan 169.000 personil TNI dikerahkan untuk mengamankan pesta demokrasi itu. Budi meminta seluruh penyelenggara pilkada serentak menjaga netralitas. Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas dari seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai dengan tingkat desa. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu juga mengatakan ada sejumlah wilayah yang menjadi sorotan karena berpotensi menghadapi bencana alam, khususnya banjir menjelang pelaksanaan pilkada. Budi menyebutkan 3 wilayah yang berpotensi terkendala akibat bencana, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Budi menjamin masyarakat yang terdampak bencana alam tetap dapat menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara. Meski begitu, dia mengatakan sejumlah TPS harus digeser ke tempat yang lebih aman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Hafifuddin menghimbau masyarakat untuk tidak bersikap golput dan menggunakan hak pilih dengan bijaksana.
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan lembaganya telah berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan mitigasi atas segala kemungkinan buruk. Ia bersama jajaran Polri menurutnya melakukan patroli pengawasan. Kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pilkada kali ini, terutama praktek-praktek politik uang, pengarahan massa, dan lain-lain. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, sejumlah calon kepala daerah yang ikut kontestasi tersandung kasus hukum. Di antaranya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dari sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Uang hasil pemerasan ditenggarai digunakan untuk pemenangan Rohidin di pilkada 2024. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Tami Wantania dan Zekmon Aminisi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kabupaten Kepulauan Talaut pada 10 November 2024 karena diduga melanggar pidana pilkada dengan melibatkan perangkat desa saat kampanye. Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Miliar dolar Amerika Serikat dari tahun 2014 hingga 2023. Sejumlah pebisnis dari negeri Paman Sam tersebut membeberkan sejumlah tantangan investasi di Indonesia. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Managing Director Amcam Indonesia, Lydia Rudi mengungkapkan, total investasi Amerika Serikat di tanah air yang mencapai 67 miliar dolar Amerika Serikat ini telah berdampak pada ekonomi Indonesia sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. This number isn't just a financial milestone. It really represents trust that American companies have in the immense potential of Indonesia. And even more importantly, this investment has generated an astounding $130 billion in additional economic output.
Lydia menjelaskan bahwa investasi dari negeri Paman Sam ini bukanlah sekedar modal, namun juga penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan kemajuan teknologi. Investasi senilai 67 miliar dolar Amerika Serikat ini katanya mencakup berbagai sektor. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat umumnya berinvestasi di sektor sumber daya alam atau pertambangan dan mesin besar. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka menanamkan modalnya di sektor ekonomi digital, sektor pelayanan, dan juga farmasi. Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara dari Kamar Dagang Amerika Serikat, John Goyer, mengungkapkan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat akan memiliki berbagai tantangan di masa depan. Salah satunya adalah rencana pemberlakuan tarif Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. John menjelaskan kebijakan pengenaan tarif dapat diberlakukan bila ada persaingan yang tidak adil atau praktik dumping. Tantangan selanjutnya, ujar John, adalah proporsi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebagai salah satu syarat ketika investor menanamkan modalnya di Indonesia. Local content requirements, import licensing restrictions and challenges, for example. But more broadly, the sometimes abrupt and non-transparent changes in policies combined with regulations that overlap or are at odds with each other. All of these have impacted U.S. investment in Indonesia and investors' perceptions of the market. Addressing some of these issues would make a real difference, not only from a U.S. investor standpoint, but I think from that of all investors. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai prasyarat TKDN kepada investor ini belum tentu akan menghambat investasi. Menurutnya, ini harus dilihat kasusnya per sektor. Ia berpendapat Indonesia sampai detik ini masih dilihat oleh para investor sebagai pasar yang besar dan potensial, sehingga para investor tidak akan keberatan memenuhi syarat TKDN dari pemerintah. Namun katanya, ini dengan catatan bahwa pelaku usaha tanah air dapat menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh investor. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.